Wes. Yo 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 yo. Selamat petang bos-bosku semuanya, komandan-komandan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah terasa 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ini hari Sabtu ya. Jadi kurang lebih mau 1 minggu saya tidak ngevlog. Sebab apa? Sebab repot. Sorry. Jadi saya sekarang itu studi. Jadi memang lagi sibuk-sibuknya. Pulang kerja terus kemudian nggak sempat mandi, bahkan nggak sempat mandi ya, sorry. Terus kemudian studi. Saya bilang kenapa studi di Malaysia ini, para perantau juga harus pandai dalam segi apapun. Mulai dari dulu saya belajar itu di Malaysia itu tentang CIDB, itu ada sekolahnya. Terus kemudian sekarang saya sibuk-sibuknya sekolah juga. Jadi studi itu kayak macam kuliah seperti ini. Ini kitabnya, kitab ajaibnya. Jadi beberapa ini harus saya pelajari satu hari, kurang lebih lah 10 hingga 20 lembar atau halaman ya. Jadi ini total kisaran ada 250 lembar atau halaman. Itu per hari saya harus baca 10, dan itu harus saya pahami secara perlahan-lahan, sebab ini nanti ada ujiannya juga. Jadi bagi Anda yang penasaran saya sekarang studi apa, ini saya tengokkan, saya lihatkan kurikulum pendidikan pemandu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah ketentuan dari kerajaan ya. Kalau kita berkendara di Malaysia itu harus punya namanya lesson. Tapi ini nggak di Malaysia aja, sebenarnya di Indonesia pun berlaku. Saya di Indonesia pun sudah punya lesson. Kebetulan saya lesson internasional nggak saya bawa. Ini saya ada lesson A sama C. Jadi A atau A ya, C. Ini kebetulan SIM Indonesia yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau di Malaysia saya pun harus mengikuti SOP atau peraturan yang ada di Malaysia. Jadi saya harus punya lesson yang dimiliki oleh Malaysia, yang diresmikan oleh Malaysia. Nah, proses pembuatan SIM di Malaysia ini sangat membutuhkan tenaga ekstra, pemikiran juga. Sebab apa? Ada tesnya, kemudian ada sekolahnya, prosesnya itu kita registrasi, pendaftaran ya. Terus kemudian ada lesnya atau kursus atau belajarnya bersama cikgunya atau gurunya di kelas mungkin ya. Kalau sekarang sih 1 hari, tapi kalau yang dulu-dulu mungkin kisaran 4 hari pertemuan. Jadi saya sekarang cuma 1 hari. Dan kurang 1 minggu nanti doakan saya mengikuti tes di mana ya, kalau nggak salah ya di PJ ini ya, di JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Jadi harus setelah sekolah harus nanti tes dan harus lulus. Kurang lebih pertanyaannya atau soalnya itu ada 100 dan harus bisa menjawab 80 lah kisaran. Kemarin itu saya sudah trial pakai yang sistem sistem pakai CD. Kemudian ada pertanyaan itu ya masih belum lulus, masih 65 soal. Banyak kendala di sini. Jadi sesuai pengalaman saya di Malaysia kan memang saya belum banyak bahasa yang saya dalami ya. Salah satu contoh saja, di sini bahasa ban, kalau di Indonesia itu ban, ban itu roda itu, terus bannya itu di sini menyebutnya tayar. Nah, seperti itu salah satunya. Kemudian kalau di rumah di Indonesia itu menyebut cermin kanan kiri itu cermin spion ya. Tapi kalau di sini cermin sisi gitu. Jadi banyak beberapa perbedaan bahasa yang ada di Malaysia ini tentang JPJ. Nah, dari sini saya belajar
pulang kerja belajar, pulang kerja belajar, jadi nggak sempat ngevlog. Nah ini pengalaman saya. Inilah salah satu bukti bahwa seorang yang merantau ke Malaysia itu dia pasti pandai. Dulu saya belajar CIDB itu belajar tentang safety, terus kemudian tentang tanda rambu-rambu safety dan lain-lain semuanya. Sekarang saya belajar rambu-rambu, terus kemudian simulasi untuk penggunaan atau pemanduan kereta maupun motor. Jadi banyak di Malaysia ini yang harus kita pelajari secara berkala, mulai dari ya mungkin bagi Anda yang terjun di konstruksi atau di kerja bangunan ya, proyek, Anda harus mendalami beberapa aturan tentang proyek juga. Terus kemudian saat ini saya mendalami tentang moto. Jadi inilah salah satu yang mana bisa dibuat pengalaman bahwa di Malaysia ini sangat mementingkan edukasi ya, mulai dari edukasi keselamatan, kemudian edukasi tentang pengetahuan. Salah satunya adalah ini. Terus lagi di sini pembuatan SIM di Malaysia itu ternyata ada beberapa tahap ya. Ada L sama P. L itu kita boleh bermotor tapi nggak boleh berboncengan atau berduaan ya. Jadi L ini untuk pemula. Jadi kita boleh berjalan di jalan raya tapi tidak boleh berboncengan, itu L. Tapi kalau P itu kita sudah boleh. Jadi nah itu lessonnya beda. Jadi harus proses dulu. L itu belajar, nanti kalau sudah P baru praktek simulasi dan lain-lain itu. Nah itu yang saya dalami di Malaysia. Semoga ya bermanfaat. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih sudah dukung channel saya. Sehat selalu. Semoga di Malaysia ini bagi teman-teman yang merantau ya selalu sehat, kemudian banyak rezeki, dan jangan lupa ini masih musim COVID, kita harus mengikuti SOP kerajaan, baik itu surat jalan kerja dan lain-lain. Kita harus mengikuti SOP Malaysia, kita nggak boleh degil. Jadi harus mengikuti SOP yang ada lah, intinya kayak gitu. Bagi sahabat-sahabat dari Malaysia, terima kasih sudah dukung channel saya. Semoga sehat selalu juga komandan-komandan, bos-bosku semuanya yang ada di manapun Anda berada. Oke, terima kasih untuk vlog kali ini. Jadi saya sorry tidak ngevlog, motovlog dan lain-lain untuk 1 minggu ini, sampai mungkin ya nggak tahu, mungkin besok boleh lah. Ini saya ujian hari Sabtu, doakan saja saya lulus. Kalau nanti saya lulus, kameramen saya traktir makan lah. Yang sudah subscribe saya doakan saja. Oke, sekian info dari saya, pengalaman di Malaysia ini. Intinya saya sangat senang bahwa edukasi di sini, meskipun kita tidak secara resmi edukasi seperti di university dan lain-lain, tapi edukasi di sini, pendidikan itu sangat diutamakan lah, istilahnya seperti itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih bos-bosku, komandan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk. Ndelok. Ini udah. Saya orang ngomong piro menit iki pan wis 10 menit. Iki piro? 26. Nama?